akan bahas tentang teknik reproduksi yang pertama ya. Teknik reproduksi itu nanti akan ada beberapa step ya, ada 2 step ya. Yang pertama ini adalah sinkronisasi birahi dan superovulasi gitu ya. Baik. Sebelum mulai, yang sudah hadir di sini 35 orang ya dari 52. Tolong buka kameranya supaya saya tidak merasa sendirian di sini. Yuk, Aska, Arwen, Hairani, ya. Baik, next, Arel. Ya, ini dari sisi istilah ya. Teknik itu rekayasa atau engineering. Jadi kalau teknologi itu adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang, aslinya begitu, untuk kelangsungan kenyamanan hidup manusia. Tapi dalam konteks kita, teknik superovulasi memang itu misalnya itu tidak dalam rangka untuk barang dan sebagainya, tapi hubungannya adalah dengan ternak. Baik, next. Baik, kalau teknologi reproduksi ya itu terbagi dalam begini ya. Secara definisi ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan alat atau prosedur atau kalau di dalam istilah bahasa asing ya biasanya disebut sebagai artificial ya. Nah, teknologi reproduksi itu dalam perkembangannya ada 3 tahap. Tahap yang pertama, yang paling lama itu adalah inseminasi buatan. Dengan inseminasi buatan menggunakan penelitian lebih lanjut, akhirnya bisa juga dilakukan sexing semen. Dalam artian semen itu ejakulat itu kan pembawa kromosom X dan Y. Masih ingat ya? Kalau X ketemu X nantinya menjadi XX itu adalah betina. Kalau Y dari spermatozoa ketemu X pada ovum jadilah XY, maka yang lahir nanti adalah jantan gitu ya. Jadi kalau XX itu adalah betina, kalau XY adalah jantan. Nah, pada inseminasi buatan menggunakan semen sexing, itu semennya sudah diproses demikian rupa sehingga dipisahkan antara spermatozoa pembawa kromosom X dan pembawa kromosom Y. Ya, ini ada kegunaannya apa? Pada peternakan sapi perah. Umumnya peternak menghendaki kelahiran sapinya adalah betina. Kenapa? Sapi perah produksinya adalah susu. Susu itu dihasilkan oleh betina yang habis melahirkan, gitu kan? Itu kalau sapi perah. Biasanya peternak menghendaki kelahiran anak betina. Kalau pada sapi potong, biasanya peternak menghendaki kelahiran anak sapinya jantan. Kenapa? Cepat besar, kemudian digemukkan, segera dijual. Di samping itu, kalau di Indonesia ada larangan untuk memotong hewan betina yang masih produktif. Ya, oleh karena itu peternak sapi potong umumnya menghendaki kelahiran pedet atau anak sapinya itu jantan. Nah, kebutuhan itulah yang kemudian menyebabkan para saintis, para ahli membuat semen sexing. Teknologi yang lebih lanjut yaitu transfer embrio. Namanya saja transfer embrio. Berarti embrio yang dipindahkan. Kalau inseminasi buatan itu spermatozoanya yang dipindahkan dari pejantan unggul dalam bentuk straw ya ke dalam betina yang sedang estrus.
Kalau transfer embrio, yang ditransferkan embrionya, berarti bisa berasal dari pejantan unggul dan betina unggul. Nah, perkembangan berikutnya juga demikian. Embrio yang dihasilkan itu bisa di sexing dulu, dipisahkan, diidentifikasi. Ini sexing, ini embrio yang jantan, ini embrio yang betina. Sama dengan tadi, peternak sapi perah umumnya mengendaki kelahiran betina. Maka kalau transfer embrio, ditransferlah embrio betina. Kalau jantan, sapi potong, ya jantan gitu. Teknologi yang lebih lanjut yaitu fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Bayi tabung, fertilisasi in vitro itu artinya ovum dan spermatozoa dari betina unggul dan pejantan unggul itu divertilisasikannya dalam tabung di dalam laboratorium. Nah, baru kemudian ditransfer kepada betina resipien namanya. Penerimanya namanya resipien. Nah, teknologi lebih lanjut dari fertilisasi in vitro itu adalah cloning. Cloning itu apa? Mungkin kalian pernah dengar sekitar awal tahun 2000-an ya, atau mungkin coba cari googling domba Dolly namanya. Ya, penelitiannya di Inggris itu adalah hasil cloning. Maksudnya begini, domba Dolly ceritanya ya, itu diambillah dari sel mamenya domba, kemudian intinya itu diambil, inti itu kemudian dimasukkan ke dalam oosit yang sudah tidak mengandung inti dari domba yang sama. Enucleasio namanya. Intinya dihilangkan, kemudian diisi oleh inti dari sel mame tadi. Nah, baru kemudian dibiarkan ditabung. Setelah berubah menjadi embrio, semula inti kan hanya satu sel ya. Kemudian berubah menjadi embrio, blastula, mungkin kalian di embriologi sudah dapat. Nah, kemudian ditransferlah kepada domba betina yang lain. Nah, ternyata bisa lahir hasil cloning. Nah, hasil cloning itu 100% genetisnya sama dengan induknya, sama dengan asal selnya. Ya, kalau inseminasi buatan 50%, 50%. 50% genetis berasal dari betina, 50% berasal dari pejantan yang spermatosnya diambil. Kalau transfer embrio, maka genetika dari penerima itu tidak berpengaruh, gitu ya. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut supaya lebih jelas. Baik, lanjut, Arel. Nah, ini beberapa hal yang barangkali bisa menyebabkan curiosity atau rasa ingin tahu kalian. Ya, apa sih yang Anda ketahui tentang sinkronisasi birahi? Hormon apa yang digunakan? Mengapa sih kok dilakukan sinkronisasi birahi? Prinsipnya bagaimana? Nah, kemudian bagaimana penerapannya di lapangan atau implementasinya di lapangan? Bagaimana keberhasilannya? Nah, itu beberapa hal yang nanti akan kita bahas. Baik, lanjut. Secara definisi dulu. Apa sih sinkronisasi birahi? Namanya saja sinkron. Berarti estrusnya bersamaan. Ya, kalau gertak birahi tidak. Nah, itu yang membedakan ya. Dari istilahnya jelas, sinkronisasi birahi. Berarti sekelompok hewan betina dibuat menjadi estrus atau birahi pada waktu yang bersamaan. Ya, kegunaannya apa? Ya, supaya kalau estrus hari ini semua, maka hari ini langsung di IB semua. Kalau tidak disinkronisasi, birahi hari ini satu, ngibe satu. Besok ada birahi tiga, ngibe tiga. Lusa ada birahi lagi satu, ngibe satu. Seperti itu. Ya, kalau disinkronkan, maka seterusnya serentak kita bisa lakukan inseminasi buatan juga serentak. Itu definisi dari sinkronisasi. Ya, saya kira gampang diingatnya. Namanya sinkronisasi berarti bukan hanya satu.
minimal 2 sinkron. Nah, kalau gertak birahi itu cukup 1 betina. Namanya aja gertak, digertak bangun, ya. Ibarat mobil mogok, supaya jalan gimana? Ya didorong dulu, ya. Seperti itu. Jadi kalau gertak birahi itu 1 boleh. Kalau 2 apa boleh? Boleh juga. Tentu kalau gertak birahi itu dilakukan pada sapi-sapi yang mengalami namanya gangguan reproduksi, gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk efisiensi. Maksudnya memendekkan siklus birahi. Siklus birahi itu berapa lama pada sapi? 21 hari ya. Nah, misalnya nih, birahi yang terakhir itu 7 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Maka akan birahi lagi 2 minggu lagi kan? Nah, kelamaan. Kalau kita suntik dengan gertak birahi, maka lusa atau 3 hari kemudian akan birahi. Nah, itu berarti memendekkan siklus birahi. Yang kedua, biaya inseminasi. Tadi sudah saya sebutkan, kalau tanpa sinkronisasi birahi, misalnya hari ini ada 1 birahi. Hari ini berarti ngipi 1. Padahal rumah inseminatornya jauh. Misalnya rumah inseminatornya itu di kampus B sana. Ya, resipiennya di kampus C misalnya. Ya, hari ini datang hanya untuk ngipi 1. Besok birahi 3. Besok datang ngipi 3. Lusa birahi lagi 1. Nah, bolak-balik datang. Berarti biayanya lebih mahal. Yang berikutnya, pemeliharaannya lebih mudah. Maksudnya apa? Anaknya nanti akan lahir serentak. Karena birahinya sama, kelahirannya serentak, berarti umurnya relatif sama anak-anaknya. Sebagai contoh, kalau kalian mungkin pernah mengamati ketika Indonesia mendatangkan sapi sapi jantan dari Australia, umumnya sapi-sapi ini eh, umurnya hampir sama, besarnya hampir sama. Nah, itu adalah hasil sinkronisasi birahi. Ya. Nah, kegunaan yang lain adalah untuk terapi penyakit. Maksudnya apa? Ketika sapi mengalami gangguan reproduksi tertentu, ya nanti pada semester 7 di ilmu kemajiran akan dijelaskan lebih lanjut, maka terapinya itu adalah dengan penggunaan hormon dengan gertak birahi. Tadi saya sebutkan sudah misalnya. Baik, lanjut Arel. Nah, apa sih kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan dan ancamannya atau analisis SWOT ya pada teknologi sinkronisasi estrus ini? Ya, lanjut aja. Kekuatannya kita lihat. Ini merupakan teknologi yang murah, tapi memerlukan tenaga terlatih. Peluang baru untuk peningkatan reproduksi. Ya, efektif untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Kelemahannya, harga hormon masih mahal. Keberhasilan kepentingannya belum tinggi. Informasi kepada peternak itu masih perlu ditingkatkan. Biaya operasional masih tinggi untuk populasi yang sedikit. Ya, nah kondisi di Indonesia umumnya peternak itu populasinya sedikit. Kalau di Australia, satu peternak bisa mempunyai ribuan sapi. Oleh karena itu dengan sinkronisasi menjadi lebih hemat biayanya. Ya, lanjut. Nah, efisiensi reproduksi sekarang. Apa sih efisiensi reproduksi itu? Itu adalah ukuran kemampuan seekor induk untuk bunting dan menghasilkan keturunan. Ada beberapa parameter atau ukuran efisiensi reproduksi. Nah, ini dihafalkan ya. Ini nanti pasti akan sering kalian temui, pasti ada yang keluar di ujian ya. Yang pertama adalah conception rate ya, conception rate, angka konsepsi. Apa itu? Rate itu berarti cara menyiatnya begini. Kalau ada kata rate itu berarti persen.
Jadi conception rate angkanya adalah pasti dalam persen, ya. Kemudian service per conception S per C, ya. Karena ada perperan, angkanya biasanya pecahan, ya. Berapa per berapa, gitu. Calving rate ada rate-nya, berarti persen. Days open, namanya days, berarti hitungannya apa satuannya? Hari. Calving interval, satuannya juga hari. Ya, nah nanti kita lihat definisinya masing-masing. Lanjut. Nah, kelanjutannya tadi opportunity, peluangnya. Peluangnya adalah adanya penyempurnaan teknologi. Jumlah populasi di Indonesia makin banyak, berarti peluang untuk dilakukan sinkronisasi itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, gangrep di Indonesia mulai banyak. Beberapa tahun lalu pemerintah bahkan melakukan program penanggulangan gangguan reproduksi secara nasional. Nah, itu salah satu solusinya adalah sinkronisasi birahi. Tantangannya, IB masih mahal, sehingga seringkali peternak kemudian pindah ke kawin alam. Ya, maksudnya sapinya dikawinkan dengan pejantan, itu kawin alam. Kemudian peternaknya seringkali masih berperilaku tradisional, belum punya kemauan untuk maju, gitu. Nah, itu kelemahannya. Nah, dari analisis SWOT tadi, berarti kan kekuatannya lebih banyak, opportunity-nya lebih banyak. Berarti teknik ini ya lebih berpotensi untuk dikembangkan. Ya, lanjut. Nah, ini data gangguan reproduksi, tapi tahunnya lama, 2013. Kalian bisa mencari data yang terbaru, 2020-an. Ya, tapi jenis-jenisnya selalu ini saja. Ada hipofungsi ovarium, ya. Nanti pada waktu semester 7 akan kita bahas lebih lanjut, tapi informasi awalnya begini. Dari istilahnya saja, hipofungsi ovarium. Berarti ovariumnya fungsinya hipo, fungsinya kurang. Ditandai dengan apa? Kalian sudah belajar pada kuliah yang lalu bahwa di ovarium itu ada folikel atau ada korpus luteum sebagai tanda aktivitas ovarium, ya kan? Nah, kalau hipofungsi ovarium berarti tidak ada dua-duanya itu. Tidak ada korpus luteum, tidak ada folikelnya. Berarti ovariumnya halus. Nah, itu hipofungsi. Itu paling banyak. Yang kedua, korpus luteum persisten. Kalian sudah mengenal kemarin korpus luteum itu apa? Suatu bentukan di ovarium yang menghasilkan hormon progesteron. Nah, persisten itu apa? Persisten itu menetap. Persisten itu menetap. Berarti kelainan. Karena seharusnya korpus luteum itu berganti, bergilir ganti dengan folikel. Kita sudah belajar bahwa dalam satu siklus birahi itu ada fase folikuler. Pada fase folikuler itu ditandai dengan adanya folikel. Kemudian berganti menjadi fase luteal, ditandai dengan adanya korpus luteum. Ya, nah, korpus luteum nanti juga akan regresi berganti menjadi folikuler lagi, harusnya begitu. Nah, pada sapi tertentu yang mengalami gangguan reproduksi yang namanya korpus luteum persisten, korpus luteumnya itu menetap, tidak pernah berubah, tidak pernah berganti menjadi folikel. Ya. Yang ketiga, sistik ovari. Sistik kista. Kista itu berarti biasanya ini dipelajari di klinik ya. Apa itu kista atau sistik? Kista atau sistik adalah suatu bentukan yang di dalamnya mengandung suatu rongga. Rongganya berisi cairan. Nah, di ovariumnya ada seperti itu. Di gambar-gambar yang lalu saya kira sudah pernah ditunjukkan ya. Kemudian endometritis. Apa itu endometritis?
Endometrium itu adalah epitel yang ada di dalam ovarium. Itis itu berarti radang. Nah, ini berarti keradangan pada epitel yang ada dalam ovarium. Nah, itu adalah beberapa kelainan, ya, gangguan reproduksi. Terakhir ini tambah lagi, ya, yang kemarin saya presentasikan di Bojonegoro itu di Pengmas, ya, ada ovulasi tertunda, ada pubertas yang tertunda, ya, dan sebagainya. Tapi itu nanti saja. Yang pokok adalah ini. Apa gangguan reproduksi pada ternak sapi potong yang pernah ada? Satu, hipofungsi ovarium. Kedua, corpus luteum persisten. Ketiga, cystic ovary. Keempat, endometritis, misalnya begitu. Ya, baik, lanjut. Prinsipnya sekarang. Prinsipnya sinkronisasi birahi itu adalah sebetulnya hampir sama gertak birahi dengan sinkronisasi, ya, yang membedakan tadi. Ya, kalau sinkronisasi berarti lebih dari satu. Kalau gertak cukup satu, ya, menggunakan hormon. Prinsipnya adalah mengubah fase luteal menjadi fase folikuler. Fase luteal ditandai adanya korpus luteum. Fase folikuler ditandai adanya folikel. Kalau fase luteal diubah menjadi folikuler, berarti korpus luteumnya diregresi. Ya, pada kuliah yang lalu fisiologi reproduksi, masih ingat? Yang meregresi korpus luteum adalah hormon prostaglandin F2 alfa, PGF2 alfa, ya. Baik, lanjut. Nah, itu kan hormon yang bisa digunakan itu adalah PGF2 alfa, prostaglandin F2 alfa. Ya, yang penting kalian tahu prinsip kerjanya gimana. PGF2 alfa kerjanya adalah meregresi korpus luteum. Kalau korpus luteumnya diregresi, maka kadar progesteronnya turun. Kalau progesteronnya turun, maka negatif feedback-nya hilang. Berarti FSH akan dikeluarkan dari hipofisa anterior. FSH fungsinya apa? Dari namanya jelas, FSH singkatan dari follicle stimulating hormone. Hormon yang merangsang pertumbuhan folikel. Kalau folikel tumbuh, di dalam folikel menghasilkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya estrus atau birahi, gitu. Ya, kalau dihubungkan dengan mekanisme endokrinologinya begitu. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan progesteron. Progesteron fungsinya apa? Ya, ini fungsinya adalah meniru fase luteal. Pada sapi yang hipofungsi, kalau kita pasang progesteron, implan, maka kondisinya mirip fase luteal. Kalau kemudian progesteronnya kita lepas, sama dengan regresi korpus luteum, maka terjadilah negatif feedback-nya hilang, dan seterusnya tadi. Yang ketiga, bisa menggunakan kombinasi hormon steroid. Hormon steroid itu apa? Ya, yang awalannya pakai stero, misalnya progesteron, testosteron, ya, estradiol, estrogen, ya, itu adalah hormon-hormon steroid yang depannya menggunakan stero, gampang cara mengingatnya. Yang keempat, bisa kombinasi antara hormon steroid dan prostaglandin F2 alfa. Yang kelima, kombinasi antara GnRH. GnRH itu adalah gonadotropin releasing hormone. Ya, pada kuliah yang lalu sudah dijelaskan, GnRH itu dihasilkan dari hipotalamus. Ya, GnRH yang dihasilkan dari hipotalamus nanti akan mempengaruhi hipofisa anterior supaya hipofisa anterior mengeluarkan FSH, ya kan? FSH bekerja pada folikel untuk menumbuhkan folikel, bekerja pada ovarium. FSH bekerja pada ovarium untuk menumbuhkan folikel, gitu ya.
Nah, kombinasi GnRH dan prostaglandin F2 alfa. Nah, itu penciptanya menyebutnya sebagai off sync. Ya, apa itu? Ya, off itu dari ovulasi, ovulation, sync, synchronization gitu. Ya, oke, next. PGF2 alfa. Ini adalah asam lemak. Ya, pada kuliah yang lalu pernah saya jelaskan, saya nggak tahu di kelas ini atau kelas yang lainnya. Berdasarkan struktur kimianya, hormon itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah hormon steroid, yang kedua hormon protein. Hormon steroid namanya ditandai dengan stero, tadi sudah saya sebutkan. Hormon protein selain itu, misalnya FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, kemudian GnRH, gonadotropin releasing hormone. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi adalah steroid, yang kedua protein. Nah, yang tidak termasuk dalam steroid dan protein itu prostaglandin ini. Karena dia termasuk asam lemak, asam arachidonat. Jadi, rantai panjang karbon dengan COOH di ujungnya. Ya. Nah, itu PGF2 alfa. Target organnya adalah korpus luteum. Maksudnya, prostaglandin itu nembaknya adalah ke korpus luteum supaya mengalami regresi. Waktu kerjanya 48 sampai 72 jam atau 2 sampai 3 hari berikutnya. Artinya begini, misalnya hari ini hari apa nih? Rabu ya. Sapi kita injeksi dengan PGF2 alfa. Sapi tidak bunting, ada korpus luteumnya, kita suntik dengan PGF2 alfa. Ya, kalau sekarang ini hari Rabu berarti hari Kamis, Jumat, hari Jumat atau Sabtu, ya, sapi betina tadi akan estrus. Itu maksudnya, waktu kerjanya 48 sampai 72 jam. Aplikasinya bisa intramuskuler, bisa subkutan, bisa intrauterin, kita masukkan intrauterus, atau submukosa vulva. Ya, semuanya sudah pernah diteliti dan efektif. Dosisnya antara 20 sampai 25 miligram. Ya, next. Ya, penjelasan lebih lanjut ya, hormon asam lemak itu diproduksi oleh hampir semua organ, gitu ya. Ada macam-macamnya, ada PGE2, ada PGF2 alfa. Nah, untuk regresi korpus luteum itu adalah PGF2 alfa, jangan lupa itu. Kalau PGE2 lain lagi. Next, target organnya tadi sudah disebutkan korpus luteum. Jadi, kalau targetnya korpus luteum berarti PGF2 alfa itu adalah hormon yang sifatnya luteolitik. Luteo itu dari kata korpus luteum, litik dari kata lisis, berarti melisiskan atau menghancurkan korpus luteum. Ya, sehingga semua hewan yang punya korpus luteum akan dilisiskan korpus luteumnya, gitu ya. Bukan hewannya yang dilisiskan, tapi korpus luteumnya. Nah, yang ketiga itu bagaimana jika tidak punya korpus luteum? Ya tentu saja tidak ada gunanya. Contoh, tadi saya sebutkan sapi yang mengalami hipofungsi ovarium. Berarti di dalam ovariumnya tidak ada korpus luteum dan tidak ada folikel. Kalau disuntik dengan PGA2 alfa gimana? Ya tidak ada efeknya karena tidak punya korpus luteum. Nah, bagaimana kalau pada sapi yang punya folikel? Sedang estrus, kita suntik dengan PGA2 alfa. Ya sama, tidak akan ada efeknya. Kenapa? Karena tidak punya korpus luteum. Jadi ingat bahwa PGA2 alfa target organnya adalah korpus luteum. Ya, lanjut. Waktu kerjanya sudah disebutkan 48 sampai 72 jam setelah pengobatan, setelah penyuntikan. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana jika birahi terjadi sebelum 24 jam atau setelah 72 jam? Kalau birahi terjadinya itu berarti bukan karena PGF2 alfa. Misalnya nih, hari ini kita suntik PGF2 alfa.
kok ternyata nanti sore dia birahi. Oh, berarti bukan karena kerja PGO2 alfa. Berarti memang sudah waktunya birahi. Kalau lebih dari itu, sama. Berarti suntikan yang pertama kita berikan itu tidak efek. Nah, itulah sebabnya kemudian ada pola penyuntikan 1 kali atau 2 kali. Ya, maksudnya begini. Misalnya nih, ada 10 sapi betina, tidak bunting. Semuanya kita suntik PGF2 alfa hari ini. Maka sebagian, nah ini tidak semuanya akan birahi sekarang Rebo ya. Maka hari Jumat atau Sabtu itu birahi. Tapi beberapa di antaranya belum birahi. Nah, oleh karena itu diberikanlah suntikan kedua. Intervalnya 11 hari. Kalau diberi suntikan kedua, maka semuanya nanti akan diraih dalam waktu bersamaan. Itu maksudnya pola 2 kali. Baik, lanjut. Nah, ini penjelasannya yang saya sebutkan 1 kali 2 kali tadi. Ya, kalau diberikan PKI2 alfa 1 kali, ya biasanya itu hanya sekitar 76% yang diraih. Diberi lagi interval PGF2 alfa kedua, ya 11 hari intervalnya antara PG1 dan PG2 itu 11 hari, biasanya akan diraih 100% gitu ya. 100% birahi di waktu yang bersamaan, di hari yang bersamaan. Hanya beda jamnya saja biasanya begitu. Baik, lanjut. Aplikasinya intramuskuler, subkutan, intrauterin, submukosa pulva. Baik, lanjut nanti saya jelaskan mekanismenya. Nah, kalau kita suntikan intramuskuler seperti gambar kiri, itu di T-Sigfam kalau nggak salah. Oh, bukan. Ya, saya pernah. Kalau kita suntikan di intramuskuler, maka PGF2 alfa itu akan diserap oleh kapiler menuju ke vena cava, masuk ke hepar, keluar dari hepar, kemudian ke jantung, ke paru, keluar melalui ke paru dulu, jantung, paru, jantung lagi ya, kemudian keluar melalui aorta, sebagian baru masuk ke ovarium. Panjang jalan yang harus ditempuh oleh PGF2 alfa, ya, panjang. Nah, gambar yang kanan bawah, yang baju merah, itu memasukkan PGF2 alfa intrauterin langsung ke dalam uterus. Nah, jaraknya lebih pendek ya. Kalau intramuskuler tadi saya sebutkan prosesnya panjang, jalannya panjang. Karena dari intramuskuler tadi diserap oleh kapiler menuju vena cava, kemudian ke hepar, keluar dari hepar ke jantung, ke paru, ke jantung lagi, keluar ke aorta, ke seluruh tubuh, sebagian baru ke ovarium ya. Nah, kalau intrauterin itu langsung. Kenapa langsung? Next. Ada mekanisme yang namanya counter current mechanism ya. Nah, selain langsung tadi, dosisnya juga menjadi lebih pendek. Contoh ini ya, pada sapi. Kalau intramuskuler atau subkutan butuhnya itu 20 sampai 25 miligram. Pada sapi ya kita lihat. Kalau intrauterin cukup 7,5 miligram. Kalau submukosa vulva cukup 5 miligram. Kalau intraovari lebih kecil lagi, cukup 0,2 sampai 0,5 miligram. Nah, pada kambing atau domba juga demikian. Intrauterin lebih kecil, submukosa vulva sama kalau pada kambing dengan intrauterin. Ya, lanjut. Nah, ini beberapa merek dagang ya yang barangkali nanti kalian temukan. Ya, ada Lutelize, Biolines, Sintek dan sebagainya ya. Ini baca sendiri nanti. Lanjut aja.
Nah, ini antara lain yang digunakan ya untuk sinkronisasi prostaglandin, ada Lutelize, ada Estrumate, macam-macam. Merek dagang sekarang banyak sekali. Tapi isinya adalah umumnya itu cloprostenol sodium ya. Lanjut. Nah, ini farmakokinetika. Maksudnya, ini mestinya penjelasannya di farmakologi ya. Apa sih farmakokinetik? Ya, bagaimana sih metabolismenya? Kita lewati aja. Ya, kita tidak sedang bicara atau belajar farmakologi. Lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika PGF2 alfa itu dimasukkan ke dalam intrauterin, ya, yang kanan ini, yang kanan, lihat ya, yang sebelah kanan, uterus itu dimasukkan ke situ, ya, maka nanti PGF2 alfa itu akan diserap oleh kapiler. Dari kapiler masuk ke vena uterina media ini. Nah, vena uterina media itu dililit oleh arteri ovarika. Arahnya itu berlawanan. Jadi arah gerakan arteri uterina dengan arteri ovarika itu berlawanan. Ditambah lagi sifat kecepatan alirannya kan beda. Kalau pada vena itu kan lambat. Pada arteri cepat, ya. Arteri ovarika itu membelit vena. Akibatnya apa? Akibatnya PGF2 alfa itu akan tersedot dari vena ke arteri ovarika. Arteri ovarika itu adalah arteri yang menuju ke ovarium. Maka dengan demikian PGF2 alfa itu langsung bekerja di ovarium. Nah, itu mekanismenya. Cara mengingatnya gampang. Mekanismenya namanya adalah counter current mechanism. Current itu arah, counter itu berlawanan. Ya, mekanisme berlawanan arah. Apa yang berlawanan arah? Vena uterina media dan arteri ovarika. Itu ya, itu mekanismenya. Mekanisme ini sama dengan bekerjanya PGE2 alfa yang dihasilkan oleh endometrium. Pada kondisi normal, sapi yang tidak bunting, maka dari endometriumnya itu akan mengeluarkan PGF2 alfa. Mekanismenya sama. PGF2 alfa yang dihasilkan oleh endometrium akan diserap oleh kapiler, masuk ke vena uterina, dari vena uterina ditransfer ke arteri ovarika, dari arteri ovarika PGF2 alfa akan menuju ke ovarium untuk meregresi korpus luteum. Nah, begitu mekanismenya. Oleh karena itu, kalau dibandingkan antara intramuskuler dengan intrauterin, ya, yang jelas intramuskuler itu waktunya lebih lama. Kenapa? Perjalanan yang ditempuh PGF2 alfa itu panjang dibandingkan intrauterin. Yang kedua, perlu dosis lebih besar. Mengapa? Ya itu tadi, karena kalau intrauterin perjalanannya panjang. Hanya sebagian kecil yang sampai ke ovarium, karena itu butuh dosis lebih besar gitu. Lanjut. Nah, ketika sudah birahi, 2 sampai 3 hari berikutnya, peternak harus diberitahu untuk deteksi birahi. Tandanya apa? Mungkin masih ingat. 3A, B, C, D. 3A itu apa? Abang, abu, anget. Apanya? Abang, tuh mukosa vulvanya. Abu, bengkak, ya, vulvanya. Anget, sama, ya. B, bengok-bengok, berteriak-teriak. C, standing heat, menaiki sebelah menyebelahnya. D, ngelewer, itu keluar lendir jernih, transparan, gitu ya. Itu disebabkan oleh hormon estrogen. Estrogen itu bekerjanya dua. Yang pertama adalah meningkatkan vaskularisasi ke organ reproduksi. Kalau vaskularisasi meningkat, maka timbullah tanda abang tadi, abuh dan angetnya. Ya,
Kemudian juga berpengaruh ke sistem saraf pusat, menimbulkan perilaku estrus. Apa? Ya tadi bengok-bengok dan celingkrak-celingkrik. C-nya itu celingkrak-celingkrik atau standing heat, gitu ya. Baik, lanjut. Nah, progesteron berikutnya tadi yang disebutkan sebagai bahan untuk gertak birahi itu progesteron. Progesteron itu adalah hormon steroid yang dihasilkan oleh korpus luteum. Gunanya apa? Memelihara kebuntingan. Gampang cara mengingatnya. Bahasa Inggrisnya bunting itu pregnant. Ya, progesteron itu sangat dekat dengan istilah pregnant, ya kan? Jadi, hormon progesteron itu adalah hormon yang memelihara pregnancy. Gampang ya. Tuh, progesteron dihasilkan korpus luteum sudah. Oke, lanjut. Prinsip sinkronisasi dengan progesteron ini adalah meniru fase luteal. Menggunakan progesteron itu sama dengan fase luteal buatan. Jadi, tadi sudah saya jelaskan ya, prinsipnya kepada sapi betina yang punya korpus luteum atau tidak, itu dipasang implan progesteron. Waktunya berapa? Selama 14 hari. Kenapa kok 14 hari? Karena fase luteal normal itu lamanya juga 14 hari atau 2/3 dari panjangnya siklus. Nah, ketika diimplan progesteron, apa yang terjadi fisiologisnya? Ya, kadar progesteron dalam darah akan tinggi. Ketika kadar progesteron tinggi, negatif feedback. Sudah kita pelajari yang lalu ya. Negatif feedback kemana? Ke hipotalamus dan hipofisa anterior, supaya tidak mengeluarkan gonadotropin. Apa gonadotropin? FSH dan LH. Nah, tapi supaya kalian lebih gampang pahamnya, diingat-ingat ini, ketika dipasang implan progesteron itu di hipofisa anterior, ya, keran outputnya itu ditutup. Jadi yang dimaksud dengan negatif feedback itu adalah menutup keran keluarnya FSH. Tetapi sintesisnya terjadi di sana. Ibaratnya tandon air, ya, tandon FSH diisi tetes demi tetes setiap saat sampai 14 hari. Pada hari ke-14 tentu sudah penuh ini tandonnya. Nah, ketika kemudian implannya dilepas, implan progesteronnya dilepas, atau pada fisiologis normal, regresi korpus luteum, ya, implan dilepas itu sama dengan korpus luteumnya diregresi. Maka negatif feedbacknya hilang. Ketika negatif feedback hilang, berarti sama dengan membuka keran tandon FSH yang sudah penuh tadi. Maka FSH-nya keluar, menumbuhkan folikel. Kemudian terjadilah birahi, begitu ya. Mekanismenya demikian. Baik, lanjut. Nah, beberapa bentuk sediaan progesteron. Ada bentuknya PRIT, namanya PRIT. Itu singkatan dari Progestin Release Intravaginal Device. Ada CIDR, singkatan dari Control Intravaginal Drug Release. Ada Privasis, ada implan silastik, ya. Prinsipnya ini adalah untuk membuat fase luteal atau fase luteal buatan. Tadi sudah saya jelaskan. Baik, lanjut. Nah, kelemahannya menggunakan PRIT ini apa? Ternak tentu tidak nyaman. Kenapa? Di dalam vaginanya itu kita pasang suatu benda implan, ya. Jika sapi betina mengejan bisa keluar, ya, meskipun sudah ada penandanya di sana. Jadi Prit, cider, privasis dan sebagainya itu ada benang indikatornya. Ya, kalau
diletakkan intravaginal, kalau benangnya masih ada, berarti implan masih ada. Ya, nah kalau implan di bawah kulit sebaiknya di bawah kulit telinga, supaya apa? Tidak digeser-geser. Kalau di leher kemungkinan tergeser-geser. Sapi biasa kan menggeserkan tubuhnya ke dinding. Nah, bisa hilang kalau itu di leher atau di bagian yang lain. Ya, kalau babi diberikan pada pakan. Supaya birainya itu bagus, biasanya dikombinasikan dengan estradiol eksogen. Ya, estradiol itu kan estrogen. Estrogen seperti namanya saja dekat sekali dengan estrus. Berarti hormon yang mempengaruhi estrus gitu ya. Lanjut. Nah, ini mekanisme yang tadi disebutkan. Jadi yang di atas itu kan otak. Di sana ada hipotalamus. Kemudian ada hipofisa atau pituitary. Ya, ada hipotalamus, ada pituitary. Tadi sudah saya jelaskan, ketika kadar progesteron itu tinggi, baik itu dari korpus luteum maupun dari implan, itu akan mengeblok poros ini supaya tidak mengeluarkan FSH dan LH. Supaya gampang kalian paham, tadi saya ulangi lagi, umpamakan bahwa di hipotalamus itu, di hipofisa maksud saya, kalau hipotalamus kan menghasilkan GnRH. Pituitary atau hipotalamus, hipofisa ya, saya ulangi lagi ya. Hipotalamus itu menghasilkan GnRH. Pituitary atau hipofisa anterior itu yang menghasilkan FSH. Nah, ketika progesteronnya tinggi, current output pada hipofisa anterior atau pituitary itu ditutup. Tetapi sintesisnya tetap terjadi tetes demi tetes untuk memenuhi tandon FSH-nya. Nah, ketika regresi korpus luteum pada kondisi fisiologis atau ketika implan dilepas, kadar progesteronnya turun sampai kemudian nol, maka negatif feedback-nya hilang, sama dengan membuka keran output dari FSH tadi. Ya, sehingga FSH-nya keluar. Kalau FSH keluar, namanya aja jelas follicle stimulating hormone. Hormon yang menstimulir pertumbuhan folikel di ovarium. Tuh. Kalau folikel tumbuh, estrogennya tinggi, maka menyebabkan induk menjadi estrus gitu. Lanjut. Ya, ini penggunaan progesteron ya, prinsipnya bagaimana, cara pemberiannya gimana, kapan birai muncul gitu ya. Preparat yang dikenal, yang biasanya bisa digunakan itu ada MGA, ada MPA, Depo-Provera ya. Itu produk knowledge-nya seperti itu. Jadi apa produk-produk yang perlu kalian ketahui. Baik, lanjut. Nah, ini contoh-contoh tadi ya. Sidar, peternak ngomongnya sidar. Jadi prinsipnya itu kan bentuknya seperti T gitu ya. Itu diinsersikan intravaginal. Nah, bentuk T-nya itu nanti akan seperti cantolan di dalam serviks ya, di depannya serviks sehingga implan ini tidak mudah lepas. Ya, ini cider bentuknya seperti T. Baik, lanjut. Nah, ini contohnya ketika dipasang. Benangnya itu ada di luar. Nah, ini sebagai penanda. Biasanya peternak diberitahu, Pak, sapimu sudah tak pasangi obat supaya nanti birahi. Ini benang ini penandanya obat. Jangan dicabut ya, dijaga. Nah, begitu biasanya ya. Lanjut. Ada kombinasi dengan hormon steroid yang lain. Ada 3 macam metode sinkronisasi, yaitu dengan PGE2 alpha, progesteron like implant tadi sudah saya sebutkan, bisa juga progesteron dan prostaglandin. Lanjut.
Nah, ada progesteron sintetik ya, preparatnya namanya Synchromid B system ya. Nah, ini digunakan biasanya sapi potong atau sapi darah. Sapi darah berarti sapi yang belum pernah beranak. Isinya itu norgestomet, ini progesteron sintetis dan estradiol valerat ya. Biasanya ini diimplankan di telinga, kemudian dilanjutkan injeksi norgestromet. Ya, hari ke-9 implannya diambil, maka birahi akan muncul 2 sampai 3 hari kemudian. Begitu. Next. Kombinasi MGA dengan prostaglandin. MGA itu produsennya Upjohn, itu diberikan 0,5 miligram setiap hari selama 14 hari. Suntik terus. Nah, setelah 14 hari dihentikan, ya, kalau tanpa PG, tanpa prostaglandin, maka birahi 48 sampai 72 jam kemudian. Ya, bisa juga diberikan 17 hari, MGA di stop, kemudian diberi PG, prostaglandin. Maka birahi 42 jam, 48 jam kemudian. Mekanismenya seperti apa? Tadi kalian sudah saya jelaskan bagaimana progesteron, bagaimana prostaglandin ya. Prinsipnya ketika kita belajar tentang fisiologis ini ya, pahami dulu apa sih mekanisme kerjanya. Kalau prostaglandin jelas meregresi korpus luteum ya. Yang mengandung progesteron fungsinya apa? Meniru fase luteal atau fase luteal buatan gitu. Lanjut. Ada lagi kombinasi GnRH dan prostaglandin. GnRH itu apa? Gonadotropin releasing hormone. Fungsinya apa? Kalau disuntikan GnRH, maka GnRH akan bekerja pada hipofisa anterior atau pituitary supaya mengeluarkan FSH atau LH gitu. Gonadotropin releasing hormone. Releasing hormone berarti kan pengeluaran hormon. Gonadotropin itu apa? Hormon yang dihasilkan untuk menumbuhkan gonad. Tropin itu membangun, mengembangkan gonad, itu ya gonad, ovarium ya. Nah, ini sering disebut sebagai offsync. Protokolnya macam-macam. Ada selexing, ada co-sync, ada hybrid sync ya. Nah, teknisnya nanti bisa kalian ikuti berikutnya. Baik, lanjut. Kombinasi beta alfa dengan GnRH, ini co-sync atau off-sync ya. Prinsipnya diharapkan dapat menjamin terjadinya ovulasi lebih banyak dibandingkan PGF2 alfa saja. Kenapa? Karena adanya GnRH. Ya, kalau PGF2 alfa saja berarti fungsinya hanya meregresi korpus luteum. Berarti FSH hanya dari hipofisa anterior. Tapi kalau ditambah dengan GnRH, ada tambahan peranan dari hipotalamus di sini untuk menambah FSH-nya. Jadi, sekali lagi, kalau dengan PGF2 alfa saja, berarti FSH-nya sedikit yang dihasilkan. Kalau ditambah suntikan GnRH, GnRH-nya FSH-nya tambah banyak gitu. Nah, sinkronisasi dengan metode ini menyebabkan munculnya folikel pada ovarium, terjadinya regresi korpus luteum, dan ovulasi sehingga kemungkinan terjadinya bunting itu lebih besar gitu. Ini yang banyak dilakukan di negara-negara Australia dan Amerika Selatan, Brasil, Argentina, dan sebagainya. Lanjut. Ya, lanjut. Haral. Nah, satu persatu kita lihat. Offsync, ini penggunaan kombinasi GnRH dan FSH. Jadi urutannya begini, hari ke-0 diinjeksi GnRH. Ya. Kemudian hari ke-7 injeksi PGF2 alfa untuk regresi korpus luteum. Hari ke-9 injeksi GnRH lagi supaya ovulasi. Hari ke-10
IB, ya, 12 sampai 16 jam setelah injeksi GnRH yang kedua. Nah, protokol ini, cara ini dihasilkan oleh peneliti Bursley ini. Ya, lanjut. Coursing, ya. Ini sinkronisasi kombinasi PGF2 alfa dan GnRH juga. Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, biasanya rektal, tidak bunting. Ya, teknologi yang terbaru tentu menggunakan USG. Kalau tidak bunting, oke, suntik GnRH. Tujuannya apa? Pembentukan folikel. Ya, kalian sudah tahu tadi GnRH fungsinya supaya hipofisa anterior menghasilkan FSA, FSA menghasilkan pertumbuhan folikel. Nah, hari ketujuh disuntik PGF2 alfa. Tujuannya apa? Regresi korpus luteum. Progesteron turun, negatif feedback hilang, gitu kan? Nah, kemudian 2 hari setelahnya diulang lagi GnRH-nya dan langsung di IB. Nah, dengan demikian harapannya terjadi folikel dominan, ovulasi, ketika di IB maka terjadilah kebuntingan. Ya, lanjut. Ada lagi yang menggunakan istilah heat sync, sinkronisasi kombinasi antara GnRH, PGF2 alfa dan estrogen. Kalau sebelumnya tadi hanya GnRH dan PGF2 alfa, ya. Nah, yang ini kombinasi dengan estrogen. Harapannya birahi dan ovulasi bersamaan pada sekelompok sapi betina. IB-nya biasanya tanpa perlu deteksi birahi dulu. Istilahnya adalah fixed time artificial insemination. Nah, biasanya protokol ini diberikan kalau sinkronisasi tidak dilakukan oleh dokter hewan. Misalnya ini, peternak melakukan, pokoknya hari pertama suntik ini, hari kedua suntik ini, hari kesekian di IB. Nah, seperti itu. Ya, kalau yang melakukan dokter hewan kan harus melalui pemeriksaan-pemeriksaan dulu. Baik, lanjut. Tujuannya apa? Heatsink tadi, sinkronisasi birahi setelah penyuntikan estradiol benzoat, bukan estrogen benzoat ya. Estradiol benzoat. Dilanjutkan IB. Kelebihannya ini merangsang folikel yang tidak aktif sehingga menjadi aktif gitu ya. Memaksimalkan peak, itu bukan PIC, peak itu puncak, puncak dari LH. Jadi seperti pada uh, fisiologi yang lalu ya, ketika folikel tumbuh menghasilkan estrogen, estrogen dalam level tertentu itu akan menyebabkan rangsangan hipofisa anterior untuk menghasilkan LH. Nah, peaknya, puncaknya LH itulah yang kemudian menyebabkan ovulasi gitu. Lanjut. Ayo Arel, lanjut. Nah, ini secara eh, skematis ya. Saya kira kalian lebih mudah mempelajari ini. Jadi hari pertama berikan GnRH, tujuannya adalah apa? Kemudian 7 hari berikutnya berikan PG2 alfa, ya 36 sampai 48 jam kemudian berikan GnRH, ya 8 sampai 18 jam kemudian IB. Nah, seperti ini, peternak misalnya melakukan itu tidak perlu pemeriksaan dokter hewan, ya tidak perlu pemeriksaan oleh dokter hewan. Pada sapinya hari pertama dia suntik GnRH, 7 hari kemudian suntik PG2 alfa dan seterusnya seperti itu. Lanjut. Selecting seperti ini, GnRH kemudian PG2 alfa, ya. Saya kira lebih mudah mempelajari dari sini. Next. Ya, ini apa ini? Superovulasi saya kira ya. Sapi secara normal itu hanya mengeluarkan satu ovum dalam satu siklus birahi. Nah, selama hidupnya berapa kali sapi beranak, berarti hanya sekitar itu ovum yang dihasilkan itu terfertilisasi.
Artinya, tanpa intervensi manusia, maka peningkatan mutu genetik itu akan sangat lambat. Oleh karena itu, teknologi reproduksi fungsinya salah satunya adalah mempercepat peningkatan mutu genetik pada ternak. Ya, lanjut. Nah, ini superovulasi atau multiple ovulation. Ya, tadi sudah disebutkan. Prinsipnya begini, untuk kalian pahami secara mudah saja. FSH yang dihasilkan, anggaplah misalnya satu satuan FSH yang dihasilkan hipofisa anterior akan menghasilkan ovulasi satu ovum. Kalau ditingkatkan dua satuan, ovulasinya menjadi dua. Begitu seterusnya. Prinsipnya demikian. Jadi superovulasi itu adalah penyuntikan hormon gonadotropin supaya ovulasinya menjadi lebih banyak gitu. Nah, lanjut hormon apa yang digunakan? Nanti ada beberapa contoh. Untuk apa ini? Misalnya untuk yang namanya transfer embrio. Transfer embrio itu maksudnya begini. Kalau ada betina yang unggul, ya, dengan sistem kawin biasa, misalnya saja umurnya 15 tahun misalnya. Masa pakainya 15 tahun. Misalnya setahun beranak sekali, maka maksimum hanya menghasilkan 15 anak seumur hidupnya. Gitu kan? Nah, dengan program ini induk yang unggul tadi dilakukan superovulasi. Kemudian dikawinkan dengan pejantan unggul. Embrionya kemudian diambil dengan cara tertentu, namanya flushing. Ya, yang nomor 3 itu. Embrio dikumpulkan. Berapa dapatnya? Banyak. Saya pernah awal tahun 2000-an itu sampai menghasilkan 25 embrio dari seekor induk. Bayangkan. Anggaplah tidak sampai 10. Anggaplah misalnya tidak sampai 25 ya. Anggaplah 10 misalnya. Maka dalam sekali flushing dihasilkanlah 10. Kalau 10 embrio ini ditransferkan atau ditanam pada betina lain yang tidak bunting, maka akan lahirlah 10 anak. Ya kan? Itu baru dari sekali flushing. Nah, kalau hari ini flushing pada sapi induk tadi diproses lagi superovulasi, dikawinkan lagi, diflushing lagi. Maka seumur hidupnya akan menghasilkan ratusan anak. Nah, itu maksudnya transfer embrio begitu. Paham ya? Jadi, saya ulangi lagi, kalau dengan sistem perkawinan konvensional, induk unggul itu hanya menghasilkan kalau umurnya 15, masa pakainya 15 tahun, hanya menghasilkan 15 anak seumur hidupnya. Tapi dengan sistem transfer embrio superovulasi, maka anak yang dihasilkan akan sangat banyak, bisa ratusan atau mungkin malah ribuan, gitu ya. Lanjut. Nah, respons superovulasi itu beda-beda, tergantung dari individu, tergantung hormonnya, tergantung frekuensinya, gitu ya. Nanti kita lihat lebih spesifik aja. Lanjut. Nah, hormon yang digunakan apa? Bisa menggunakan FSH dan LH. FSH itu follicle stimulating hormone, LH luteinizing hormone. Bisa juga menggunakan PMSG. Apa itu PMSG? Pregnant mare serum gonadotropin atau disebut juga sebagai equine chorionic gonadotropin. Nah, PMSG itu dihasilkan dari namanya jelas dari serum kuda yang sedang bunting. Kalau HCG hanya itu human chorionic gonadotropin atau HMG, human menopausal gonadotropin. Ya, HMG itu hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh wanita yang sudah menopause gitu. Nah,
PMSG atau ECG itu bekerjanya mirip dengan FSH. Kalau HCG atau HMG kerjanya mirip dengan LH. Nah, diingat-ingat itu ya. PMSG itu mirip FSH, kalau HCG mirip dengan LH. Merek dagangnya apa? FSH itu Voltropin misalnya. PMSG Voligon. HCG misalnya Corulon. Ya, itu merek dagang yang ada. Lanjut. Prinsip dasar kerjanya itu ya ikatan antara reseptor FSH pada sel glanulosa ya, yang kemudian FSH nempel di situ kemudian menyebabkan pertumbuhan folikel ya. Prinsipnya begitu. Lanjut. PMSG. Nah, PMSG itu dihasilkan kuda bunting antara 40 sampai 120 hari. Nah, untuk apa PMSG itu fisiologisnya ya? Kerjanya kan seperti pada FSH. Pada kuda bunting 40 sampai 120 hari, PMSG yang muncul itu akan menyebabkan pertumbuhan folikel. Folikelnya kemudian mengalami luteinasi menghasilkan korpus luteum. Namanya korpus luteum aksesoris, korpus luteum tambahan. Nah, korpus luteum inilah yang kemudian membantu memelihara kebuntingan pada kuda. Jadi aslinya PMSG pada serum kuda bunting itu seperti itu gunanya. Untuk merangsang pertumbuhan folikel tambahan mengalami luteinasi, menjadi namanya korpus luteum aksesoris, menghasilkan progesteron, membantu memelihara kebuntingan. Baik, lanjut. Kapan nyuntik FSH dan kapan nyuntik PMSG? Nah, ada beda ya. Kalau FSH itu waktu paruhnya itu pendek, berarti dia cepat habis. Ya, prinsipnya pada penyuntikan FSH ini, ketika fase luteal, jadi FSH-nya itu rendah dalam darah, hari ke-9 sampai 12, ya, itu disuntikkanlah PMSG. Ya, jika FSH-nya sudah tinggi, tidak ada gunanya. Penyuntikannya PMSG hanya 1 kali. Kenapa? Masa kerjanya itu 5 sampai 6 hari. Artinya, kalau hari ini, hari Rabu kita suntikkan, maka Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, sampai hari Senin dan Selasa, itu masih ada efek dari PMSG karena waktunya panjang. Karena itu terjadilah apa? Pertumbuhan folikel yang terus-menerus. Sehingga sering terjadi sifatnya estrogenik. Estrogenik itu apa? Dari kata estrogen. Estrogennya tinggi. Ya. Nah, ini mengganggu implantasi. Oleh karena itu, kalau sapi disuntik PMSG kemudian di IB kan, di IB biasanya banyak nggak jadinya. Oleh karena itu PMSG itu biasanya dipakai sebagai hormon untuk superovulasi dalam rangka transfer embrio saja, bukan untuk menimbulkan kebuntingan. Kenapa? Sifatnya estrogenik, mengganggu implantasi. Ya, saya pernah melakukan penelitian itu di tahun 90-an ya pada sapi perah ya. Saya ingin tahu apakah bisa terjadi kembar kalau disuntik PMSG. Ternyata angka kebuntingannya rendah. Kenapa? Itu estrogenik mengganggu implantasi. Lanjut. HCG. HCG kerjanya sama dengan LH. Asalnya dari mana? Urin. Ya. Kalau tes kehamilan menggunakan urin, apa itu? Tespek ya. Ya, baru ingat tespek itu cut dari urin. Nah, itu yang diukur adalah HCG. HCG kerjanya adalah LH. Ya. Nah, LH fungsinya adalah apa? Menyebabkan ovulasi. Oleh karena itu, ketika pada sapi dilakukan superovulasi,
maka perlu disuntik LH supaya ovulasinya juga banyak. Kalau tidak disuntik gimana? LH dari endogen, LH dari sapi itu sendiri tidak cukup untuk mengovulasikan hasil superovulasi. Namanya aja superovulasi, berarti ovulasinya super, ovulasinya banyak. Gitu. Lanjut. Nah, ini contoh. Contoh sinkronisasi antara donor dan resipien. Ya, ini nanti di semester 7 atau di koas kalian akan pelajari lebih lanjut karena ini termasuk teknologi yang sudah lebih canggih. Ya, untuk diketahui saja misalnya donor pertama disuntik PG pertama, 11 hari kemudian PG kedua, ya. Hari ke-9 atau ke-10 suntik PMSG. 2 hari kemudian suntik PG ketiga. Nah, 2 hari kemudian suntik HCG, ya, maka terus dia. Baru kemudian di IB. IB-nya harus 2 kali, pagi dan sore. Masing-masing harus double dosis gitu. Mengapa? Karena ovulasinya banyak, maka dosisnya harus ditingkatkan 2 kali. Kenapa pagi sore? Karena superovulasinya menggunakan PMSG. PMSG itu sifatnya long acting, 5 sampai 6 hari, ya. Sehingga kalau di IB hanya pagi hari, sore harinya masih ada ovulasi, ya. Kalau tidak di IB di sore hari, maka tidak terjadi embrio, ya. Nah, itu pada donor. Hari ke-7 setelah birahi dilakukan flushing. Flushing itu pembilasan. Dari uterusnya dibilas, dari dalam uterusnya dibilas untuk mengambil embrionya. Nah, embrionya itulah yang kemudian ditransfer pada resipien. Perlakuan pada resipien bagaimana? Pada resipien disuntiklah PG pertama. 11 hari kemudian PG kedua. PG kedua itu bersamaan dengan PG ketiga pada donor. Lihat, garisnya kan sejajar. Nah, sehingga waktu birahinya nanti sama. Sehingga ketika embrio dipanen dari donor hari ke-7, maka ditransfernya juga harus hari ke-7. Nah, kondisinya berarti sama. Nah, begitu superovulasi menggunakan PMSG. Lanjut. Ada lagi sinkronisasi dengan PMSG dan HCG, superovulasinya PMSG HCG, sinkronisasi dengan progesteron, bukan dengan PGF2 alfa. Ya, pada donor dipasang PRIT misalnya tadi, PRIT, progesterone releasing intravaginal device. 9 hari kemudian dicabut. Nah, 9 hari dari estrosnya suntik PMSG. Nah, baru kemudian 2 hari kemudian suntik PG. Ya, PG-nya berarti sama dengan tadi PG3. Nah, estrus suntik HCG IB pagi sore. Pada resipien pasang PRIT 9 hari kemudian cabut, 3 hari kemudian estrus, ya, berikan PGF2 alfa, hari ke-7 ditransfer. Seperti itu. Polanya seperti itu. Kita selalu membuat jadwal sebelum melakukan perlakuan dan disimulasikan dulu. Lanjut. Nah, kalau FSH itu waktunya pendek. Karena waktunya pendek, maka penyuntikannya harus berulang 4 hari berturut-turut dan masing-masing dilakukan pagi dan sore. Dosisnya menurun, ya. Jadi dosisnya menurun dari 6,5,4,3 miligram. Kenapa? Karena masa kerjanya pendek. Karena masa kerjanya pendek, maka keuntungannya tidak bersifat estrogenik. Kualitas embrionya biasanya lebih baik. Lebih baiknya gimana? Seragam. Ya, embrio kalian tentu sudah belajar embriologi, ada fase-fasenya, ada morula, ada blastula. Kalau penyuntikan dengan PMSG, seringkali fasenya berbeda. Ada morula, ada blastula. Kalau dengan FSH umumnya sama, blastula semua. Misalnya begitu. Ya.
Lanjut. Ya, ini contoh kalau jadwal transfer embrio supraovulasinya dengan FSH dan LH. Ya, pada donor disuntik PG pertama. 11 hari kemudian PG kedua, kemudian birahi. 9 hari kemudian disuntik FSH. Nah, ini FSH pagi, FSH sore. Hari berikutnya FSH pagi, sore, pagi, sore. 4 hari berturut-turut, pagi, sore, dengan dosis menurun. Ketika birahi kemudian disuntiklah LH. IB-nya tetap pagi sore. Kenapa? Karena ovulasinya juga banyak gitu ya. Pada resipien mirip dengan tadi ada PG pertama, PG kedua. Prinsipnya pada resipien transfer dilakukan pada hari yang sama dengan pada flushing. Kalau flushing dilakukan 7 hari setelah IB, maka transfernya juga 7 hari setelah estrusnya gitu. Baik, lanjut. Ya, selesai ya. Baik, ada pertanyaan saudara-saudara? Kalau tidak ada pertanyaan, karena saya tidak bisa share presensi. Oh, sebentar.